Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Febilah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mengelola kualitas dan perkembangannya. Presentasi ini untuk memenuhi tugas manajemen operasi. Definisi. Mutu atau kualitas didefinisikan sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Selanjutnya, pengaruh kualitas. Kualitas merupakan elemen yang penting dalam operasi. Ada 3 alasan kualitas itu penting. Yang pertama karena reputasi perusahaan, kedua kehandalan produk, ketiga keterlibatan global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Total Quality Management atau TQM. Mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasukan hingga pelanggan. TQM menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang ingin terus meraih keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa, penting bagi pelanggan. Selanjutnya, prinsip Total Quality Management TQM yang digagas Deming untuk menciptakan kualitas ada sebagai berikut. Yang pertama, tujuan konstan, filosofi baru, hindarkan inspeksi massal, akhiri kontrak yang paling rendah, perbaiki setiap proses, adakan pelatihan, ciptakan kepemimpinan, hilangkan rasa takut, kehancuran semua penghalang, hilangkan penggunaan exhortation, hilangkan standar kerja numerik, tumbuhkan kebanggaan pegawai, adakan program edukasi, yang terakhir komitmen dan tingkah laku top manajemen. Tujuan konstan itu menciptakan tujuan konstan untuk mendapatkan improvement dari produk dan jasa, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan merupakan produk dan jasa yang kompetitif, bertahan, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Satu, bagi manajemen harus memperhatikan proses bisnis dengan hasil kejadian hari per hari, namun juga harus ada bagian memperhatikan masa depan perusahaan. Selanjutnya, filosofi baru. Mengadopsikan filosofi baru, kita berada di zaman ekonomi. Kita seharusnya tidak lagi memperbolehkan terjadinya delay, kesalahan-kesalahan, cacat, dan pekerjaan yang lalai. Filosofi Deming cukup simpel. Tingkat kesalahan yang dapat ditoleransikan kemarin tidak dapat ditolerir lagi hari ini. Deming menekankan bahwa hanya manajemen yang dapat melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan adalah tugas manajemen untuk menghilangkan berbagai halangan yang dapat menghalangi pekerja bekerja dengan baik. Poin 3, hindarkan inspeksi massal. Jangan bergantung dari inspeksi yang dilakukan, sebaliknya, dibutuhkan bukti secara statistik bahwa kualitas yang sebenarnya terdapat di dalamnya. Problem dari inspeksi massal adalah percobaan untuk lebih mengontrol produk dibanding mengontrol proses. Inspeksi massal biasanya awal dari ketidakakuratan untuk jangka pendeknya. Cara ini sangat lama, tidak efektif, dan mahal. Selanjutnya, akhir kontrak yang paling rendah. Memperbaiki kualitas dari material. Jangan menilai dari harganya saja. Sebaliknya, selalu bergantung pada ukuran kualitas yang bermakna, yang sejalan dengan harganya. Banyak permasalahan mengenai kualitas yang buruk dan produktivitas yang rendah biasanya terkait dengan material awal dan kualitas alat dan mesin yang rendah. Perbaiki setiap proses. Temukan masalahnya secara konstan. Perbaiki sistem produk dan jasa. Selanjutnya, adakan pelatihan dan pendidikan mengenai metode modern yang akan digunakan untuk setiap karyawan. Metode modern pada pelatihan kerja digunakan untuk mengontrol grafik untuk menentukan apakah seorang pekerja telah dilatih secara baik dan mampu melakukan pekerjaannya dengan benar. Metode-metode harus digunakan untuk menemukan kapan pelatihan dapat selesai. Selanjutnya, cipta kepemimpinan. Salah satu tujuan utama penyelia produksi adalah untuk membantu pegawai bekerja dengan baik lagi. Perkembangan kualitas akan meningkatkan produktivitas secara otomatis. Manajemen perusahaan harus siap untuk mengambil langkah instinktif untuk merespon pendapat penyelia mengenai masalah-masalah yang terjadi. Misalnya, cacat yang berkelanjutan, kurangnya maintenance, dan alat yang rusak. Selanjutnya, hilangkan rasa takut.
ketakutan adalah penghalang untuk melakukan improvement. Jadi hilangkan ketakutan itu dengan melakukan komunikasi dua arah secara efektif dan mekanisme. Lem bisa menempatkan setiap orang menjadi bagian dan merasa memiliki setiap perubahan yang terjadi. Ketakutan biasanya muncul dalam level organisasi, misalnya takut akan perubahan, takut bahwa kita harus mempelajari cara yang lebih baik lagi untuk bekerja, takut posisi mereka akan direbut secara perlahan oleh level manajemen yang lebih tinggi. Selain itu, karyawan biasanya takut bahwa perubahan yang terjadi akan memberi pengaruh terhadap pekerjaan mereka. Poin selanjutnya, hancurkan semua penghalang. Semua penghalang antara departemen dan area karyawan. Karyawan di area yang berbeda, misalnya penelitian, desain, penjualan, administrasi, dan produksi, harus bekerja sama di dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang mungkin saja terjadi. Penghalang ini biasanya muncul sebagai optimisme awal ketika masing-masing area berusaha melakukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dibandingkan berusaha untuk bekerja sama dalam rangka mendapatkan hasil yang terbaik untuk organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, hilangkan penggunaan exhortation. Hilangkan penggunaan slogan, poster, dan gangguan lainnya untuk tekan kerja. Gangguan seperti ini hanya akan menghasilkan hubungan yang merugikan. Walaupun Deming dipandang beberapa penulis sebagai orang yang anti menggunakan slogan dan poster, dia sebenarnya juga memiliki beberapa poster yang dia pikir sangat bermanfaat. Poster yang menjelaskan kepada setiap orang apa yang dilakukan manajemen setiap bulannya. Misalnya, membeli material awal dengan kualitas yang lebih baik dari supplier yang lebih sedikit, dengan maintenance yang lebih baik, atau untuk menyediakan pelatihan yang lebih baik atau pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas produktivitas. Hal ini menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam hal meningkatkan semangat juang. Pegawai nantinya akan mengerti bahwa pihak manajemen telah bertanggung jawab untuk setiap kesalahan yang terjadi dan berusaha menghilangkan rintangan yang ada. Poin selanjutnya, hilangkan standar kerja numerik. Ini menentukan kuota numerik kekuatan pekerja dan tujuan-tujuan menarik untuk manajemen di manajemen. Gantikan bantuan kepemimpinan, gunakan metode-metode statistik untuk perbaikan yang berkelanjutan untuk kualitas dan produktivitasnya. Yang selanjutnya, tumbuhkan kebanggaan pegawai. Hilangkan penghalang yang menyusahkan pekerja honorer dan karyawan di manajemen yang merupakan hak mereka sebagai pekerja. Hal ini mengimplikasikan penghilangan dari penilaian performasi dan manajemen by objektif. Hal ini mengimplikasikan penghilangan sekali lagi tanggung jawab dari penyelia, manajer, dan mandor harus diubah dari penilaian kuantitas menjadi kualitas. Demi menyatakan bahwa sistem penghargaan yang telah digunakan di organisasi adalah salah satu penghalang yang membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan budaya win-win. Poin selanjutnya, adakan program edukasi. Edukasi yang baik yang berkait dengan self-improvement bagi setiap orang, apa yang dibutuhkan organisasi, tidak hanya sumber daya yang cemerlang, organisasi juga membutuhkan pegawai yang selalu berusaha untuk memperbanyak ilmunya. Kemajuan dalam posisi yang bersaing akan memberikan awal bagi pengetahuan mereka. Poin selanjutnya, komitmen dan tingkah laku top manajemen. Terdapatnya komitmen permanen dari pihak top manajemen untuk melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas yang harus didefinisikan secara jelas dan struktur. Selanjutnya, peran penting kualitas. Yang pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan, menurunkan biaya, meningkatkan pangsa pasar, dampak internasional, adanya pertanggungjawaban produk, dan untuk penampilan produk. Peran pengendalian adalah untuk membantu melaksanakan strategi yang dipilih, serta menyediakan alat untuk berpikir mengenai strategi yang baru yang disebut dengan pengendalian interaktif. Pengendalian proses statistik. Statistik adalah seni pengembalian keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi yang terkandung di dalam satu sampel dari populasi itu. Metode statistik memainkan peranan penting dalam jaminan kualitas. Pengendalian proses statistik.
Pengendalian SPC bertujuan dalam proses membuat produk sesuai dengan spesifikasi sejak awal hingga akhir proses. Dalam banyak proses itu akan timbul berbagai gangguan yang tidak terduga. Apabila gangguan itu hanya berupa gangguan kecil, biasanya dipandang sebagai gangguan yang masih dapat ditoleransi, sedangkan jika relatif besar maka dikatakan sebagai gangguan yang tidak dapat diterima. Secara umum, dengan penerapan SPC akan diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan daya saing produksi dengan menekankan terjadinya variasi, mengurangi biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, misalnya rework cost, sorting cost, punishment cost akibat customer complaint, dan lain-lain. Selanjutnya, meningkatkan mutu bahan dan material yang dibeli melalui penerapan incoming inspection. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dengan menekankan present tense, cacat, kesalahan, ataupun rework. Selanjutnya, 5 langkah praktis dalam menerapkan SPC. Yang pertama, mendefinisikan, menggambarkan, dan memahami tentang proses yang akan dilakukan perbaikan. Yang kedua, mengidentifikasi parameter proses yang kritis. Yang ketiga, memindahkan data-data yang sudah diperoleh ke dalam format grafik statistik. Keempat, memonitor proses pengendalian. Yang terakhir, mereview dan tindak lanjut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.